EXO-EXO, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, sebelum kita ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu dan apa sih akan kita bahas di video kali ini? Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah masalah operasional suatu perusahaan. Nah, di sini aku ada 6 perusahaan, 6 masalah, dan juga 6 solusinya. Nah, yuk kita kenalan dulu. Siapa sih aku ini? Nah, hai semua, kenalin. Nama aku Kristiano Pernamasari. Kalian boleh panggil aku Anna. Umur aku 18 tahun dan aku sebagai adalah mahasiswa. Nah, aku ini sedang menimba ilmu di Universitas Ciputra Makassar dengan mengambil jurusan manajemen dan mengambil spesialisasi International Business Management atau yang biasa kita sebut itu IBM. Nah, saat ini aku sedang berada di semester 2 dan sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya di Universitas Ciputra. Nah, kenapa sih aku buat video ini? Apa yang menjadi latar belakang aku membuat video ini? Nah, di sini nih penjelasannya. Yang menjadi latar belakang aku membuat video ini adalah pemberian tugas dari dosen pengampu aku, yaitu Ibu Yuyun Karistin M. Swade SMMM yang berada di Universitas Ciputra Makassar. Nah, tujuan pemberian tugas ini adalah untuk aku bisa menganalisa masalah operasional yang ada di sebuah perusahaan dan dapat memberikan solusi untuk permasalahan perusahaan tersebut. Nah, apa aja sih perusahaan yang akan dibahas? Nah, ini dia perusahaan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada Civi, Hati Bersatu Maju Tongci Unggaran. Yang kedua ada KFC. Yang ketiga ada Sekolah SD. Yang keempat ada MS Global Hilya Tulunggagung. Yang kelima ada JNI Surabaya. Dan yang terakhir ada Air Lion. Nah, alasan kenapa aku memilih perusahaan ini adalah untuk menganalisis masalah operasional tiap perusahaan dan memberikan solusi yang pasti pada setiap perusahaan agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelum kita ke penjelasannya, ada baiknya dulu kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian. Nah, daripada lama-lama, yuk kita langsung ke video. Check it out! Nah, di sini ada perusahaan pertama, yaitu perusahaan CV Hati Bersatu Majuntong Ciunggaran dari kajian Agil, Leonardo, dan Aji pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Kemasan Tetongji terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, jurnal ini mengatakan bahwa pasar teh yang dibundel saat ini menghadapi pergantian peristiwa yang sangat cepat. Tingkat minat terbuka yang signifikan terhadap teh kemasan yang dibakar memiliki prospek yang bagus, memberikan kesempatan kepada pengelola keuangan untuk terjun ke industri pendorong teh kemasan siap minum. Kualitas adalah atribut umum dan sifat produk dan perusahaan yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan yang diungkapkan dan disimpulkan. Nah, masalah apa sih yang dihadapi sama si perusahaan ini? Nah, masalah yang pertama di sini adalah apakah kemasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk Tetongchi, dan masalah yang kedua adalah apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk Tetongchi ini. Nah, setelah data ini dianalisis, menghasilkan solusi sebagai berikut. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah bagi perusahaan dapat diandalkan untuk mengembangkan peningkatan kualitas dengan meningkatkan bundling dan akal sehat yang sebenarnya, yaitu ingin membangun daya beli pelanggan yang secara implisit juga meningkatkan nilai perusahaan yang akan meningkatkan Tongjite ini. Nah, sekian penjelasan untuk perusahaan pertama. Aku harap penjelasan ini cukup simpel dan dapat kalian Eee, ingat dengan baik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perusahaan kedua. Perusahaan kedua ini apa sih? Nah, perusahaan yang kedua tadi seperti kalian udah tahu, yaitu adalah KFC. Yuk, cus kita ke perusahaan kedua. Nah, perusahaan kedua KFC. Perusahaan ini dikaji oleh Abi, Siti, dan Daris pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan terhadap keputusan pembelian KFC. Jurnal ini mengatakan bahwa pada saat ini pandemi COVID-19 berdampak pada sektor usaha, kerugian dan penurunan pendapatan hampir diambil oleh
para pelaku usaha, bahkan ada yang memilih menutup dagangannya dan termasuk KFC ini, teman-teman. KFC ini salah satu juga termasuk salah satu perusahaan fast food yang terkenal dan juga terkena dampak dari pandemi COVID ini. Nah, produk KFC yang selalu bertahan selama 10 tahun lebih dan selalu menduduki tingkat pertama dibandingkan produk pesaing lainnya dan memiliki pelayanan yang profesional sehingga dapat menarik konsumen lebih banyak. Nah, perusahaan besar pun punya masalahnya, teman-teman, di masalah operasional sendiri. Apa sih masalah yang dihadapi sama KFC ini? Nah, masalahnya ada dua, teman-teman. Masalah yang pertama adalah apakah variabel kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian? Dan masalah yang kedua adalah apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, setelah data ini dianalisis, terdapat dua solusi yang dapat diberikan, teman-teman. Nah, apa sih solusi yang diberikan oleh para peneliti terhadap perusahaan KFC ini? Nah, solusi yang pertama adalah kualitas produk pastinya sangat berpengaruh signifikan pada keputusan pembelian. Nah, kualitas produk sendiri dapat ditingkatkan dengan melakukan inovasi pada menu-menu KFC. Contohnya seperti apa sih? Nah, inovasi pada menu-menu KFC itu yang dapat kita tingkatkan itu mungkin ada penambahan menu baru atau pada menu-menu yang sudah ada itu dibuatkan seperti hal-hal unik. Nah, itu dapat meningkatkan daya beli dari konsumen terhadap KFC sendiri. Nah, untuk solusi yang kedua adalah kualitas pelayanan berpengaruh besar dan signifikan kepada keputusan pembelian pastinya, teman-teman. Nah, hal ini dapat ditingkatkan dari segi pelayanan pegawai pada konsumen untuk jadi lebih ramah, murah senyum, dan sopan pastinya. Nah, kita sebagai konsumen pastinya akan merasa sangat dihormati dan dihargai kalau pelayanan yang kita dapatkan itu lebih sopan, lebih ramah, dan pastinya para pegawainya itu lebih murah senyum sehingga kita merasa mmm, perusahaan KFC ini layak untuk kita beli untuk seterusnya. Nah, saya harap juga untuk penjelasan dari perusahaan KFC ini dapat kalian tangkap dengan baik dan dapat saya jelaskan juga dengan baik tadi ya. Sekarang kita akan lanjut ke perusahaan ketiga. Perusahaan ketiga tadi apa ya, teman-teman? Nah, perusahaan ketiga ini sebenarnya bukan bisa dibilang perusahaan, dia lebih ke lembaga pendidikan. Nah, tapi lembaga pendidikan yang resmi apa sih? Yaitu adalah sekolah SD, teman-teman. Nah, sekolah SD ini dari kajian Rahman, Hanafiah, Opan, dan juga Dedi pada tahun 2021 dengan judul Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar. Dan dalam jurnal ini mengatakan bahwa pendidikan pada era revolusi industri seperti saat ini memiliki peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing sangat menentukan keberhasilan tujuan nasional dan kemajuan negara Indonesia. Kemampuan kepala sekolah sendiri ini sebagai seorang manajerial yang mengelola sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan berperan dalam membuat perencanaan-perencanaan sebagai tujuan sekolah sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh semua warga sekolah. Nah, dalam lembaga pendidikan ini apa sih yang terjadi dalam lembaga ini apa, teman-teman? Nah, masalahnya ada 3 ya di sini, teman-teman. Aku bakalan sebutin. Yang pertama adalah apa peran kepala sekolah sebagai seorang manajerial pengelola sekolah. Masalah yang kedua adalah apa fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajerial pengelola sekolah. Dan yang ketiga, apa yang hendak kepala sekolah lakukan untuk mendorong fungsi guru di sekolah. Nah, untuk solusinya kita ke next slide. Nah, ini dia teman-teman untuk solusinya. Dari data yang telah dianalisis oleh si peneliti, dapat menghasilkan dua solusi seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bacanya bakalan panjang, bakalan apa. Nah, aku harap teman-teman nggak bakalan bosan dengar penuturan kata aku ini, karena aku bakalan jelasin sedemikian rinci supaya kalian nggak bosan ya, teman-teman, di video kali ini. Nah, untuk solusi yang pertama, bahkan aku jelasin, yaitu bagi kepala sekolah sendiri, harus mampu mengelola lembaga pendidikan sesuai dengan manajemen yang baik
dan mampu mendorong fungsi dari guru sebagai pelaksanaan proses pendidikan untuk memaksimalkan kinerjanya dengan berbagai kegiatan yang ditetapkan pemerintah dalam menunjang profesinya. Nah, yang kedua itu memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memaksimalkan fungsi guru dalam proses pembelajaran tentunya pasti kepada murid. Nah, untuk yang ketiganya itu solusi yang ketiganya itu adalah mampu berkomunikasi dengan komit sekolah atau pihak lainnya untuk mendukung penyelenggaraan proses pendidikan, terutama terkait dengan peningkatan kompetensi dan kinerja guru serta mampu mengelola dan mengawasi penyelenggaraan peningkatan kinerja guru dengan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas dan terukur sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru ini sendiri, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, solusi B adalah bagi guru hendaknya harus memiliki motivasi yang kuat terkait dengan perkembangan teknologi sebagai media bantu proses pendidikan sehingga mampu mengoperasikan teknologi yang perlu digunakan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Nah, teknologi yang dimaksud sini apa sih, teman-teman? Nah, seperti yang kita tahu di saat ini zaman pandemi, kita tuh banyak belajar dari rumah ya, teman-teman. Nah, teknologi yang dimaksudkan ini adalah teknologi seperti kita belajarnya daring gitu, menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ini merupakan teknologi yang harus mampu dioperasikan oleh para guru-guru agar dapat memaksimalkan kinerja kinerja mereka dalam, mengurus murid-murid mereka. Nah, aku harap penjelasan untuk perusahaan atau lembaga, pendidikan ini cukup jelas ya untuk teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke perusahaan keempat. Nah, kita udah ke perusahaan keempat nih teman-teman. Udah 4 perusahaan yang bakal dijelasin. Teman-teman tetap semangat ya, jangan kalian, ngantuk atau apapun. Nah, kalian harus, tetap semangat ya. Nih kita lanjut nih ke perusahaan keempat. Yuk cus cus. Nah, perusahaan keempat ini apa sih teman-teman? Nah, benar. Kalian para pengguna skincare, apalagi buat cewek-cewek pasti udah tahu banget nih, MS Glow. Benar nggak sih MS Glow? Apalagi brand ambasadornya siapa? Yah, benar sekali. Brand ambassador adalah artis yang sangat kita kagumi, teman-teman. Artis K-pop yang sangat kita kagumi, siapa lagi kalau bukan Cha Eun-woo. Nah, kalian pasti kebanyakan yang nonton video ini pasti pakai MS Glow kan. Nah, aku juga sempat sih pakai MS Glow, teman-teman. Nah, MS Glow ini apa sih? Nah, MS Glow pasti kalian udah tahu lah, perusahaan skincare. Nah, perusahaan keempat kita yang akan kita bahas kali ini adalah MS Glow, guys. Nah, MS Glow by Hilya Tulunggagung dari kajian Laili Eva Nur Hidayah pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan terhadap keputusan pembelian produk MS Glow pada store MS Glow by Hilya Tulunggagung. Nah, di sini tuh aku nggak fokus ke MS Glow yang resminya, guys, perusahaan inti. Aku bakalan fokus ke store-nya MS Glow sendiri yang mungkin reseller-resellernya itu yang ini, MS Glow by Hilya Tulunggagung. Nah, dalam kajian teori ini mengatakan bahwa persaingan bisnis di berbagai jenis usaha saat ini semakin ketat, teman-teman. Sehingga perusahaan harus memikirkan kembali misi bisnis dan strategi pemasaran mereka secara kritis. Industri kecantikan atau kosmetik di Indonesia juga mengalami kenaikan yang cukup pesat. Mulai tahun 2017, yaitu mengalami kenaikan sebesar 95%, mulai dari sektor industri kecil, menengah, dan juga besar. Nah, salah satunya ini si MS Glow ini, teman-teman. Nah, MS Glow sendiri merupakan brand kosmetik yang merupakan singkatan dari Magic Skin for Glowing. Nah, MS Glow ini singkatan, guys, dari M itu si Magic, S-nya itu Skin, Glow-nya itu adalah glowing. Nah, produk MS Glow ini merupakan produk yang sudah bersertifikat halal, bersertifikat BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang pastinya udah teruji klinis dan pastinya udah aman banget ya teman-teman untuk digunakan. Aku udah yakin kalian juga pasti udah para pengguna MS Glow udah banyak banget kan pakai si MS Glow ini. Nah, sekarang kita akan bahas masalah apa yang dialami oleh store MS Glow by Hilya Tulunggagung ini, guys. Apa sih yang membuat masalah pada usahanya ini di era persaingan bisnis saat ini? Nah, masalahnya di sini ada dua ya, teman-teman.
Masalah yang pertama adalah, apakah kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk MS Glow pada store MS Glow by Hilya Tulungagung? Nah, dan perusahaan yang kedua, masalah yang kedua adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk MS Glow pada store MS Glow by Hilya Tulungagung. Nah, untuk masalah-masalah ini lebih ditekankan pada kualitas serta untuk kualitas produk dan serta kualitas pelayanan dari perusahaan ini ya teman-teman. Jadi bukan masalah pada produknya, bukan masalah pada si MX Go-nya, tapi bagaimana kualitasnya, dari kualitas produknya, dari kualitas pelayanannya itu bagaimana, sehingga apakah pembeli ini mmm, harus membeli produk dari si, Hilda Tulungagung ini atau tidak. Nah teman-teman, nah untuk solusinya kita bahas di next slide. Next. Nah, ini dia solusinya. Solusi yang diberikan dari kajian yang telah diteliti ini adalah tetap mempertahankan kualitas produk dan kualitas pelayanan yang diberikan agar semakin banyak konsumen yang memutuskan untuk membeli produk MS Glow pada store tersebut, yang akhirnya dapat mengoptimalkan penjualan pada perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, si MS Glow by Hilda Tulungagung ini kan merupakan reseller ya teman-teman dari perusahaan inti yang MS Glow punya. Nah, ternyata dari solusi yang diberikan itu solusi yang diberikan itu pada si Hilda Tulungagung ini adalah, dia itu harus mempertahankan kualitas produk dan kualitas pelayanannya agar, barang ataupun produk yang dia impor dari perusahaan inti itu dapat lebih optimal penjualannya. Nah, mungkin untuk kualitas produk mungkin dari segi, packing ataupun dari segi penempatannya, dan untuk kualitas pelayanannya itu seperti mungkin ada pegawainya ataupun si Hilda Tulungagung sendiri ini yang melayani konsumen itu seperti apa, mungkin lebih lebih ramah, lebih murah senyum, lebih sopan seperti yang pada, permasalahan kedua tadi yang di perusahaan KFC ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, sekarang udah selesai nih perusahaan keempat. Nah, sekarang kita akan ke perusahaan kelima. Apa sih perusahaan kelima kita yang tadi udah di-draft? Nah, kalian pasti udah lupa kan? Coba deh komen dulu deh di bawah. Apa sih perusahaan yang kelima? Aku tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah pasti kejawab dong ya perusahaan kelima apa, kalau kalian simak video ini dari awal. Nah, perusahaan kelima next. Nah, perusahaan kelima, ini dia perusahaan kelima kita, Jenis Surabaya, bener banget. Aku kasih appreciate banget buat yang jawab di kolom komen dan jawabannya benar ya. Nah, sekarang kita akan ke perusahaan kelima, yaitu Jenis Surabaya. Nah, perusahaan yang kelima ini dari kajian Prihandoyo pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jenis Surabaya. Nah, dalam dalam teori ini, dalam jurnal ini mengatakan bahwa pada zaman yang semakin modern ini, kebutuhan seseorang semakin meningkat dan banyak bisnis online yang bermunculan, teman-teman. Iya nggak sih? Di saat pandemi ini, bukankah bisnis online makin banyak ya? Apalagi kalian pasti pengguna aku nggak endorse teman-teman, aku sebut aja nih, si toko orange, toko ijo, nah atau toko biru. Kalian pasti banyak deh beli keperluan apapun, kebutuhan rumah, kebutuhan skincare, kebutuhan pribadi. Nah, kalian pasti belinya tuh di online shop kan. Nah, ini nih yang semakin meningkat dan banyaknya bisnis online bermunculan karena di era pandemi ini, guys. Karena mungkin banyak ya yang udah berhenti kerja dan memutuskan untuk membuka bisnis online biar tetap bisa menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarga ya, teman-teman. Nah, bisnis jasa saat ini sangat dibutuhkan dan berpengaruh dalam aktivitas konsumen sehari-hari. Nah, iya nggak sih? Bener dong. Bener dong, bisnis jasa, apalagi JNE nih, atau JNT deh, atau Tiki deh, banyak nih perusahaan-perusahaan bidang yang bergerak di bidang jasa ini sebagai perantara untuk mengantarkan barang dari si penjual ke pembelinya, teman-teman. Benar nggak? Nah, hal ini mengakibatkan konsumen memiliki banyak pilihan untuk memilih tempat jasa kurir pengiriman barang yang dapat dipercaya, memberikan pelayanan terbaik, serta harga terjangkau.
sehingga memudahkan kegiatan konsumen dalam hal pendistribusian barang dengan jarak jauh dan dapat tersalurkan dengan baik. Nah, JNE adalah perusahaan jasa kurir yang bergerak dalam bidang pengiriman paket dan logistik dalam wilayah lokal maupun internasional yang didukung secara online. Nah, udah tahu dong teman-teman JNE, kalian pasti para pengguna si toko kuning, si toko orange, toko hijau, dan si toko biru ini udah pasti dong pengguna jasa-jasa layanan JNE dan. Nah, apa sih yang menjadi masalah dalam perusahaan ini? Kenapa perusahaan ini aku bahas di sini? Nah, masalahnya ada 2 ya teman-teman. Tapi fokusnya tuh kita ke apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNI Surabaya. Nah, yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir JNI Surabaya? Nah, ini tuh sama guys, seperti permasalahan di perusahaan keempat dan yang kedua tadi, ya nggak sih? Nah, permasalahannya itu apa sih? Masalah tentang kepercayaan, kualitas. Nah, entah itu kualitas produk ataupun kualitas pelayanan. Nah, setelah dikaji juga nih guys, setelah diteliti oleh para peneliti. Nah, solusi yang dapat diberikan tuh ada 2 teman-teman, dari 2 permasalahan ini. Apa aja sih solusinya? Nah, solusi yang pertama adalah hendaknya PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Surabaya ini harus tetap menjaga nama baik perusahaan kepada para pelanggan sehingga pelanggan akan tetap percaya dan tidak akan pindah ke tempat jasa ekspedisi lain. Maksudnya ini si PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir ini atau si JNE Surabaya ini harus menjaga nama baik perusahaannya biar nama perusahaan dia ini bisa terus dikenal banyak orang dan orang-orang bakalan tetap pakai JNE ini tanpa harus pindah ke jasa ekspedisi lain, teman-teman. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu hendaknya PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir ini atau JNE Surabaya harus tetap memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan agar tidak mengecewakan pelanggan. Nah, mungkin seperti yang kita tahu ya teman-teman, mungkin ada dari kalian para penonton video aku ini yang mungkin merasa pada saat kalian beli barang di jasa ekspedisi lain itu kalian saat menanyakan keadaan barang kalian gimana, mungkin balasnya lama, atau balasnya kayak marah-marah dari si pelayanannya ini. Nah, itu tuh yang membuat para pelanggan itu merasa kecewa kalau kita menggunakan jasa kalian. Nah, jadi solusi yang diberikan untuk si PT JNE Surabaya ini adalah itu tetap memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, supaya para pelanggan kalian tuh nggak kecewa dan tetap menggunakan jasa kurir kalian. Nah, udah 5 perusahaan nih, guys. Kalian pasti udah mulai capek nggak sih? Nah, jangan capek ya, guys. Ini tuh bisa berguna banget buat kalian di masa depan. Nah, satu perusahaan lagi deh, teman-teman. Satu lagi deh, biar abis satu ini udah beres nih perusahaan. Satu lagi. Yuk, kita next ke perusahaan selanjutnya. Perusahaan selanjutnya apa nih, teman-teman? Nah, kalau kalian ikutin dari awal pasti tahu dong ya, seperti perusahaan kelima tadi. Perusahaan keenam apa coba? 5 detik lagi deh, coba tulis di kolom komen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah jawab belum? Udah jawab kan ya? Ya udah. Ini dia nih perusahaan keenam dan sekaligus perusahaan terakhir yang akan kita bahas. Perusahaan apa sih? Nah, aku kasih clue deh kalau kalian nggak tahu. Bandara. Nah, udah pasti pada tahu dong. Nah, ini dia nih perusahaan kita yang terakhir. Yap, bener banget, perusahaan airline. Nah, perusahaan airline ini teman-teman adalah perusahaan pesawat pesawat terbang yang kalau kalian pergi kemana-mana tuh kalian naik ini mungkin ya. Mungkin para kaum-kaum yang suka menjelajah, kalian pasti menggunakan si airline ini untuk bepergian. Nah, perusahaan terakhir kita yang akan kita bahas adalah perusahaan airline dari kajian Eko, Dwi, dan Syofirman pada tahun 2021 dengan judul Penggunaan Teknologi Baru Pesawat Terbang untuk Jaminan Keselamatan Penerbangan menurut ICAO. Nah, kita tuh akan lebih fokus kepada pengembangan teknologinya teman-teman, bukan kepada mungkin pelayanannya, jasanya, bukan teman-teman ya. Kita akan lebih fokus kepada pengembangan teknologinya. Nah, dalam kajian ini, dalam teori ini mengatakan bahwa dalam dunia penerbangan,
Pemenuhan terhadap safety standar atau standar keselamatan yang tinggi merupakan suatu keharusan yang mutlak. Jadi ini harus banget ya teman-teman. Standar keselamatan itu dalam di penerbangan itu penting banget dan itu nggak bisa diubah sama sekali. Itu udah mutlak, nggak bisa diganti-ganti ya guys. Penerapan keselamatan penerbangan atau aviation safety perlu dilaksanakan pada semua sektor, baik pada bidang transportasi atau operasi angkutan udara, ke bandar udaraan, navigasi, perawatan dan perbaikan serta pelatihan yang mengacu pada aturan International Civil Aviation Organization atau yang kita sebut tadi ICAO, yaitu ICAO ini kepanjangan dari International Civil Aviation Organization, guys. Nah, teknologi apa sih? Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih dari yang aku bilang tadi, teknologi yang dikembangin. Teknologi apa sih yang sekarang dikembangin di airline ini? Di pesawat airline? Nah, teknologi yang dipakai saat ini adalah teknologi baru NCAS. Nah, teknologi ini dipakaikan oleh Lion Air pada pesawatnya yang tipe Airline JT610 dan Ethiopian Air AT307. Nah, penerapan pengaturan penggunaan teknologi baru ini atau si MCAS ini harus melalui uji coba juga, guys. Jadi nggak langsung kita pasang-pasang aja si mesin ini atau si teknologi ini, harus diuji coba dulu, guys, biar kita tahu gimana sih, bagaimana kinerja dari si teknologi baru ini, si MCAS ini. Nah, ini tuh diuji coba baik dari perusahaan penerbangan yang ingin memakai teknologi tersebut maupun pilot yang menjalankan pesawat. Nah, tapi apa sih masalah yang dihadapi dari si teknologi baru ini? Apa yang membuat ini menjadi sebuah masalah? Nah, masalah di sini ada dua ya, teman-teman. Masalah yang pertama itu, bagaimanakah aturan penggunaan teknologi baru bagi pesawat terbang ditinjau dari aturan-aturan dalam lingkup ICAO. Dan masalah yang kedua adalah penerapan teknologi baru pesawat terbang dalam kaitannya dengan peristiwa jatuhnya si Lion Air JT610 dan Ethiopian Air AT307. Nah, seperti yang kita tahu, dua pesawat airline tipe ini tuh pernah ada peristiwanya guys jatuh. Nah, si teknologi baru MCAS ini dulu tuh dipakaikan pada Lion si dua tipe pesawat ini guys. Nah, jadi pas diuji coba ternyata pesawat ini tuh jatuh. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke solusinya. Nah, solusi apa sih yang ditawarkan dari si penulis, dari si peneliti untuk perusahaan airline ini? Nah, ini dia solusinya. Tadan, solusinya ada 3 ya teman-teman, dari 2 permasalahan ada 3 solusi. Nah, solusi yang pertama, mengingat dalam penggunaan teknologi baru yang ditinjau dari Konvensi Chicago 1944 terhadap pesawat terbang, sangat diperlukannya keamanan dan keselamatan dari pesawat terbang itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam memasukkan teknologi baru pada suatu pesawat terbang, harus paham betul ya, atau berpedoman dengan peraturan internasional, terutama Konvensi Chicago pada tahun 1944 dan ICAO pada tahun 1947. Nah, jadi kita tuh kalau mau masukin teknologi baru tuh bukan langsung dimasukin aja, guys. Harus kita paham dan berpedoman pada kita tuh harus paham dulu sama peraturan-peraturan yang ada dan berpedoman pada peraturan yang ada, guys. Jadi nggak langsung asal masukin aja, tapi kita harus tetap taat pada peraturannya, teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengingat dalam kegiatan penerbangan saat ini dengan perkembangan zaman yang modern, tentu ada suatu teknologi yang canggih. Dalam mengoperasikan pesawat terbang, maka teknologi tersebut harusnya diteliti dan dipastikan serta untuk menjamin keselamatan penumpang dalam pesawat terbang. Nah, untuk solusi yang kedua ini, sebelum kita pasang si teknologi baru ini atau si MCAS ini, kita tuh harus udah diteliti nih si MCAS dan udah dipastikan kalau si MCAS ini kalau dipasang kepada sebuah pesawat, pada mesin pesawat itu udah menjamin keselamatan para penumpang. Jadi para penumpang tuh nggak perlu ragu ataupun takut lagi kalau udah mau naik pesawat airline ini, teman-teman. Jadi udah pasti harus diteliti dan diuji coba dan pastinya harus dipastikan kalau itu udah aman ya. Jangan cuma diuji dan diteliti, tapi harus dipastikan juga kalau teknologi baru ini udah aman untuk para penumpang nantinya. Nah, untuk solusi yang ketiga yaitu adalah untuk mendukung minat masyarakat tersebut, maka yang terpenting harus diperhatikan adalah faktor keselamatan penerbangan meliputi aspek pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, navigasi penerbangan, serta fasilitasi penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Dan ini semua itu harus lebih ditingkatkan lagi, teman-teman. Mengingat negara Indonesia memiliki alat transportasi udara yang luas dan banyak, maka perlu adanya suatu peninjauan kembali atas penggunaan teknologi baru tersebut. Dikarenakan sejauh ini terjadi banyak kecelakaan yang disebabkan oleh teknologi baru itu, misalnya pada pesawat Lion Air JT610 dan Ethiopian Air AT307. Nah, teknologi baru ini tuh guys harus sepertinya pada saat pemasangan di pesawat dua tipe pesawat Lion Air ini tuh belum diuji secara klinis ya, belum diuji dan diteliti dengan baik dan belum dipastikan. Makanya itu kecelakaan terjadi pada dua tipe pesawat ini, teman-teman. Jadi saran solusi yang paling ingin di warning pada kalian itu, pada perusahaan Lion Air itu adalah kalau penggunaan teknologi ini kalian tuh harus uji dengan baik dulu, diteliti dengan baik, diuji dengan baik, dan dipastikan untuk menjamin keselamatan para penumpang. Nggak asal langsung masukin aja, nggak langsung asal pasang aja, dan itu tetap harus menuntut pada peraturan yang ada ya teman-teman. Jadi eee, nggak harus langsung pasang aja, pasang terbang, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus tetap dilewat proses penelitian dan juga diuji gimana apakah produk ini sudah siap pakai atau belum. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan untuk solusi perusahaan terakhir. Nah, udah selesai dong penjelasannya? Ya, benar teman-teman, kita udah selesai dan kita udah di penghujung untuk penjelasan kali ini. Nah, untuk itu aku bakalan kasih dulu kalian referensi-referensi dari mana aku mendapatkan semua presentasi kalian ini. Nah, ini dia referensi yang udah aku mmm, gabungin secara satu persatu. Nah, ini dia, guys. Nah, kalian boleh juga menggunakan referensi ini atau artikel-artikel ini untuk kalian pakai sebagai bahan ya buat belajar. Nah, itu dia, teman-teman. Nah Nah, gimana guys dengan penjelasan aku? Aku harap kalian dapat mengerti penjelasan aku seputar permasalahan operasional tiap-tiap perusahaan. Dan aku mau ingetin ya juga ke kalian, kalau tiap-tiap perusahaan itu mempunyai masalah operasionalnya masing-masing. Nah, tapi aku juga yakin para pemimpin perusahaan itu pastinya sudah mempunyai solusi yang baik dan pastinya sangat bermanfaat untuk perusahaan mereka dan juga sudah mempunyai ide-ide yang bagus lagi untuk ditingkatkan lagi perusahaan mereka. Nah, tujuan dan seperti yang aku bilang tadi, pembuatan video ini itu hanya sebagai saran. Jikapun para pemimpin perusahaan menggunakan videonya, saya akan sangat berterima kasih sekali kepada mereka karena telah menggunakan eee, video saya dan juga saya juga berterima kasih kepada para peneliti dari artikel-artikel yang telah saya ambil ini. Saya selalu berharap para pemimpin perusahaan, mau dari perusahaan KFC, Airline, ataupun keenam perusahaan lainnya itu ingin mengambil solusi dari yang saya berikan, saya sangat berterima kasih. Nah, kita udah sampai di penghujung nih teman-teman. Nah, ini dia slide terakhir kita. Wah, kita udah di penghujung banget ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Mungkin kalian merasa bosan atau gimana pun, tapi aku appreciate banget buat kalian karena kalian udah nonton sampai habis video ini. Dan aku mau ingetin lagi buat kalian sampai terakhir nih. Jangan lupa ya guys, kalian like dan komen video ini. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian, keluarga ataupun kerabat kalian karena aku merasa video ini akan bermanfaat buat kalian dan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa buat share ya teman-teman. Nah, sekian dari aku, sekian dari Ana. Salam EXO, salam entrepreneur. Terima kasih. See you the next video.